Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Salama Said. Hari ini akan membuat video yang dikumpulkan sebagai tugas pengganti UAS untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diambil oleh Bapak Ahmad Zubairi, yaitu tentang sejarah wabah yang pernah terjadi yang mirip dengan COVID-19, yaitu flu Spanyol yang terjadi pada rentan tahun 1918 sampai 1920. Flu Spanyol ini sendiri dulunya berasal dari Kansas, Amerika Serikat. Walaupun ada beberapa perbedaan pendapat dari beberapa ahli, menurut Frank McFarlane Barnett, seorang virolog dari Australia, seperti yang saya katakan tadi, virus ini berasal dari Kansas, Amerika Serikat, yaitu tepatnya Kempston dan Haskell County, Kansas. Ini adalah gambar dari camp tersebut. Akan tetapi menurut North China Daily News, virus ini berasal dari berasal dari Cina, Tiongkok, Jepang, yang dibawa oleh pekerja yang dipekerjakan oleh Inggris dan Prancis pada Perang Dunia Pertama. Walaupun ada yang kemudian membantah, seperti contohnya Dr. Edwin Jordan, editor dari jurnal Infectious Disease, mengatakan bahwa flu yang berasal dari Tiongkok ini tidak menyebar, artinya hanya bersifat endemik, tidak sampai pandemi. Virus ini ditularkan lewat udara. 1 miliar orang terinfeksi virus. Kemudian 20 juta jiwa tewas. Ini menurut angka yang disadarkan oleh John Barry, sekitar 500 sampai 100 juta tewas menurut Neil Johnson dan Jürgen Muller, dua orang virolog yang berasal dari Amerika. Dalam rentang Maret 1918 sampai September 1919, sekitar 2% populasi dunia meninggal gara-gara virus ini. Setidaknya virus ini lebih banyak memakan korban jiwa daripada korban Perang Dunia Pertama. Indonesia sendiri yang saat itu adalah Hindia Belanda, virus ini masuk lewat pelabuhan. Kapal-kapal yang datang dari Singapura dan Malaysia disinyalir menjadi penyebab masuknya virus ini. Sayangnya pada saat itu virus tersebut dianggap sebagai virus lain seperti kolera, pes, cacar, bahkan malaria juga, karena memang gejalanya mirip dengan gejala umum virus influenza. Di Indonesia sendiri terjadi 2 gelombang infeksi virus ini. Gelombang pertama sejak Juli 1918 dan sampai September 1918 untuk gelombang pertama. Gelombang kedua sejak Oktober 1918 hingga 1920. Virus ini memuncak, memakan korban paling banyak pada November 1918. Di Indonesia lebih dari 1,5 juta jiwa menjadi korban dari keganasan virus ini. Karena pada saat itu sensus penduduk belum terjadi, belum ada secara terstruktur, belum ada data yang benar-benar bisa dijadikan sebagai pedoman berapa jumlah penduduk saat itu. Setidaknya menurut pewarta Surabaya ada sekitar 1,5 juta meninggal, seperti yang dikemukakan oleh Colin Brown sendiri, seorang peneliti yang khusus meneliti virus Spanyol ini di Indonesia. Dampak dari adanya virus Spanyol ini di Indonesia adalah banyaknya
perusahaan-perusahaan yang terpaksa meliburkan. Banyak sekali perusahaan yang karyawannya hanya masuk beberapa, sampai 9 pekerja dari yang jumlahnya hanya 800-an ada. Kemudian dampak lainnya adalah banyaknya penduduk yang menutup rumah-rumah. Para penduduk ini karena saking takutnya menutup banyak rumah-rumah mereka sendiri ditutup, anak-anak tidak diberi makan karena tidak mempunyai penghasilan, kemudian hewan ternak juga tidak diberi makan sampai mati. Bahkan yang salah satu disebutkan di Pasuruan, seperti dikutip Warta Surabaya, mayat-mayat yang tidak terurus hanya digeletakkan di jalan-jalan saja karena para penggali kubur sudah terinfeksi oleh virus ini dan mayat tersebut tidak ada yang mengurusi. Nah, flu Spanyol yang terjadi ini ternyata kebijakan yang diberikan memang tidak terlalu siap. Seperti diantaranya tidak ada pembatasan skala besar, hanya ada anjuran untuk isolasi mandiri seperti di rumah, kemudian menutup rumah, tidak melakukan kegiatan yang terlalu banyak. Tapi ini hanya anjuran saja, tidak ada keputusan yang benar-benar mengikat. Akibatnya banyak sekali penularan dari virus ini. Kemudian sama sekali saat itu tidak ada vaksin yang bisa dipakai, hanya ada obat aspirin dan kina. Itu saja pasiennya sangat banyak sampai dokternya kewalahan. Bahkan sampai satu dokter bisa mengurusi sampai 800 pasien. Kemudian pada akhirnya virus ini berangsur-angsur mereda pada tahun 1920. Disinyalir virus ini menghilang setelah mereda, setelah terbentuknya herd immunity atau imunitas kelompok. Setidaknya 1,5 juta jiwa dikorbankan untuk mendapatkan imunitas kelompok ini. Artinya setelah begitu banyak orang meninggal, sisanya orang yang terinfeksi tersebut mampu sembuh dari flu tersebut, kemudian bisa tidak terjangkit lagi. Namun harganya adalah begitu banyak orang yang meninggal karena kurangnya vaksinasi, kurangnya obat yang memadai dari pemerintah, terutama saat itu adalah pemerintah Hindia Belanda, tidak memberikan obat yang memadai, tidak ada vaksin sama sekali. Akhirnya begitu banyak orang meninggal sampai akhirnya pada 1920 berangsur-angsur mereda dan virus ini akhirnya menghilang. Sekian video penjelasan presentasi dari saya tentang virus flu Spanyol. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.